Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kembali lagi bersama saya, Roy Fernando Nababan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi stoikiometri redox yang mencakup contoh-contoh soal yang pernah keluar di SBMPTN, SIMAK UI, UM/UGM, serta kompetisi masuk perguruan tinggi negeri lainnya. Nah, untuk kajian pada materi ini adalah meliputi perhitungan kimia yang melibatkan konsep reaksi redoks. Berarti konsep yang melibatkan penyetaraan reaksi redoks. Nah, untuk mempermudah pemahaman di materi ini ada baiknya saya ingatkan kembali hal-hal yang penting atau perlu diketahui yang meliputi pertama adalah konsep mol. Nah, untuk menentukan mol, zat yang memiliki massa biasanya menggunakan mol sama dengan gram per mr apabila dia senyawa atau molekul. Lalu ada juga mol sama dengan gram per ar untuk atom unsur. Nah, untuk jumlah partikel, mol itu ditentukan dengan cara jumlah partikel dibagi 6 kali 10 pangkat 23. Di mana jumlah partikel yang dimaksud di sini merupakan partikel elementer. Untuk larutan, kita dapat menggunakan rumusan mol sama dengan molaritas dikali volume. Sementara untuk gas pada keadaan standar, kita menggunakan rumusan V dibagi 22,4. V itu volume dalam satuan liter ya. Ini untuk larutan, ini untuk gas. Ingat saja, untuk keadaan standar biasanya itu dilekatkan data 0 derajat Celcius suhunya dan tekanan 1 atm. Nah, hal penting yang berikutnya adalah perbandingan mol itu tentunya sama dengan perbandingan koefisien reaksi, dengan ketentuan bahwa reaksi harus berada dalam keadaan setara. Lalu berikutnya adalah elektron yang diterima 1 mol oksidator sama dengan perubahan bilangan oksidasi dari zat oksidatornya. Dengan cara yang sama, maka elektron yang dilepaskan 1 mol reduktor sama dengan perubahan bilangan oksidasi reduktornya. Yang berikutnya adalah jumlah elektron yang terlibat dalam suatu reaksi redoks akan sama dengan KPK, PbO, oksidator, dan reduktornya. Sementara yang terakhir adalah jumlah gram ekivalen atau grek suatu reduktor akan sama dengan jumlah gram ekivalen atau grek suatu oksidator. Dituliskan dengan rumusan demikian ya, grek oksidator sama dengan grek reduktor, di mana grek itu ditulis dengan rumusan mol 1 dikali PbO1 sama dengan mol 2 dikali PbO2. Misalkan ini untuk oksidatornya, maka yang sebelah kanan untuk reduktornya. Demikian ya. Kita masuk langsung ke contoh soal yang pertama. Jumlah mol elektron yang diperlukan untuk mereduksi NO3 negatif menjadi NH3 sebanyak. Berarti kita coba membuat reaksinya, yaitu menggunakan NO3- menjadi NH3. Langsung saja kita menentukan bilangan oksidasinya. Si N ini ada 5, tentunya nggak ada masalah ya. Dari mana? Karena O negatif 2. Nah, si N di kanannya ini sama dengan negatif 3 karena hanya 1. Langsung, perubahan bilangan oksidasi si N itu sama dengan dari 5 menjadi negatif 3, maka PbO-nya ini sama dengan 8. Nah, besarnya PbO inilah yang sama dengan jumlah elektron yang terlibat pada reaksi reduksi ini. Gitu ya. Maka jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah entok. Nah, contoh yang kedua. Pada reaksi redoks Br2 berubah menjadi Br negatif tambah BrO3 negatif. Jika Br2 menjadi Br negatif, menerima X elektron, dan Br2 menjadi BrO3 negatif, melepaskan Y elektron, maka nilai X dan Y adalah, untuk mempermudah karena reaksi ini adalah reaksi autoredoks, nah Br2-nya boleh kita tulis 2 kali, agar kerangka redoksnya tampak jelas, jadi berpasangan. Ini ya, saya tulis 2 kali, jadi ini pasangannya. Untuk menentukan biloks ini gak ada masalah, saya anggap ini ya. Metode penyetaraan redoks dengan metode PbO. Jadi kita samakan dulu atom yang biloksnya berubah. Karena si Br yang berubah, berarti si Br-nya ini kita kali 2 untuk salah satu pasangannya ya. Ini juga 2, lalu kita pasangkan. Nah, inilah pasangannya. Nah,
kita menentukan PbO-nya. Nah, kita mulai untuk kerangka atas bahwa PbO-nya ini sama dengan 10. Ini asalnya dari mana? Bilangan oksidasi total CBr2 itu 0, bilangan oksidasi total CBr dalam ion BrO3- adalah 10. Berarti dari 0 menjadi 10, itu perubahan bilangan oksidasinya sama dengan 10. Sementara untuk kerangka yang bawah, berarti PbO-nya ini sama dengan 2. Dari mana 2-nya? Jangan lupa ya, ini kita gunakan bilangan oksidasi total. Berarti dari 0 menjadi negatif 2. Nah, besarnya perubahan bilangan oksidasi inilah sama dengan jumlah elektron yang terlibat. Nah, tinggal kita lihat mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Kalau yang bawah ini reduksi, yang bawah ini berarti oksidasi gitu ya. Nah, sesuai dengan variabel yang digunakan pada soal, berarti X adalah ketika Br2 menjadi Br-. Berarti dari Br2 menjadi Br-, berarti PbO-nya sama dengan 2. Berarti nilai X inilah sama dengan 2. Sementara Y dari Br2 menjadi BrO3-. Berarti ini ya, tinggal nilai Y. Maka jawabannya untuk contoh soal yang kedua ini adalah sama dengan X2 Y10, yaitu entok. Nah, contoh berikutnya, contoh ketiga. 1,12 gram FeAr56 dilarutkan dalam asam dan besi larut sebagai Fe2 positif. Larutan ini kemudian direaksikan dengan larutan KMnO4 0,125 molar. Menurut reaksi, Fe2 positif tambah MnO4 negatif menghasilkan Fe3 positif tambah Mn2 positif. Volume larutan KMnO4 yang diperlukan adalah, jadi langkah pertamanya kita coba mereaksikannya ya. Kita setarakan reaksinya, berarti bilangan oksidasinya kita gunakan pakai perubahan bilangan oksidasi saja. Si O negatif 2, maka si Mn-nya 7. Si Fe-nya 3, berarti si Mn-nya 2. Nah, kita buat kerangkanya, si Fe menjadi Fe3 positif. Berarti ini oksidasi. Sementara Mn-nya mengalami reduksi. Nah, untuk Fe, PbO-nya sama dengan 1, sementara Mn, PbO-nya sama dengan 5. Nah, masih ingat caranya, berarti ini kita kali 5, ini kita kali 1 ya. Nah, berarti kali 5 kali 1, lalu masukkan ke zatnya masing-masing. Ditulis demikian. 5-nya ke Fe, ingat ya, atau boleh kali silang, boleh kan? Berarti untuk kerangka ini menggunakan koefisien 5. Berarti Fe yang sebelah kanan juga 5. Sementara MnO4-nya berarti kali 1. Nah, jadi tidak perlu ditambah ya, karena ini sudah menyatakan 1. Nah, ini kalau kita lanjutkan penyetaraan lebih lanjut boleh, yaitu untuk menyamakan H, menyamakan O. Nah, tetapi kita fokus pada soal ini hanya untuk penentuan volume si MnO4, di mana volume si MnO4 ini ya sama nanti dengan volume si KMnO4. Jadi kita mulai dengan mencari mol Fe sama dengan mol Fe2 positif, yaitu gram per AR, 1,12 per 56. Berarti sama dengan 0,02 mol. Nah, tinggal perbandingan koefisien kalau untuk mencari mol si MnO4 negatif. Caranya, mol MnO4 negatif sama dengan 1 per 5 dikali 0,02. Ingat ya? Nah, mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui. Nanti diperoleh mol MnO4 negatif sama dengan 0,004 mol. Nah, mol KMnO4 ini sama dengan mol MnO4 negatif. Jadi karena kita mencari volumenya, kita gunakan rumus mol sama dengan molar dikali volume. Molnya sudah diketahui. Ini ya, 0,04 sama dengan 0,125 dikali volume. Jadi volume yang kita peroleh nanti dari sini adalah volume dalam satuan liter, yaitu volume KMnO4. Diperoleh volume 0,032 liter. Atau dalam mililiter kita konversi menjadi 32 ml. Maka jawaban untuk contoh soal yang ketiga ini adalah bola. Contoh berikutnya, contoh keempat. Logam aluminium digunakan untuk mereduksi ion OS, osmium, Ar sama dengan 190. Dalam larutan menurut reaksi Al ditambah OS N positif menghasilkan Al3 positif tambah OS, belum setara. Bila 18 gram logam Al tepat mengendapkan 190 gram padatan OS, maka nilai N adalah
Jadi kita coba tulis reaksinya, bilangan oksidasi nggak ada masalah ya. Ini 0, berarti ini N. CaL ini 3, ini 0, unsur bebas. Kita buat kerangkanya. Nah, lalu PbO-nya CaL 3, PbO-nya COS berarti N dikurang 0 ya. Nah, karena CaL-nya mengalami oksidasi, berarti COS-nya mengalami reduksi, berarti N ini lebih besar daripada ini pasti ya. Berarti N ini bernilai positif. Nah, makanya N kurang 0. Lalu kita gunakan konsep Greg. Nah, di mana Greg oksidator sama dengan Greg reduktor. Jadi mol 1 dikali PbO 1 sama dengan mol 2 dikali PbO 2. Tinggal kita bagikan aja, kita tentukan atau kita tetapkan yang kiri ini untuk Al, nah, sementara yang kanan untuk OS. Jadi molnya si Al kan bisa dicari karena ada gramnya. Nah, molnya jadinya 18/27 dikali 3. Dari mana 3-nya? Ini PbO, gitu ya. Lalu molnya COS yaitu gram per air juga. Gramnya ada dalam soal 190, airnya ada. PbO-nya kita belum tahu. Nah, dari PbO yang kedua inilah kita peroleh nanti nilai N. Jadi, dari sini kita peroleh PbO-nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah dapat 2, kan tinggal kita substitusi. Berarti 2 sama dengan N dikurang 0, otomatis N sama dengan 2. Maka jawaban yang tepat untuk contoh soal keempat adalah bola. Oke, demikian untuk beberapa contoh soal. Nah, ini ada beberapa latihan soal. Tentunya untuk melatih ya, melatih pemahaman Anda mengenai materi yang sudah dijabarkan sebelumnya. Coba dikerjakan dengan harapan maka untuk soal-soal yang meliput tentang stoichiometry redox itu tidak menjadi suatu masalah lagi. Oke, terima kasih bagi yang sudah bergabung, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang sudah bergabung senantiasa berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.